Selamat siang Bapak Ibu, guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Apa kabar? Luar biasa, baik Ibu. Oke, bagaimana dengan tugas-tugas yang ada di LMS? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Lumayan, Bu. Adakah kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya? Ya, ada Bu, tapi dicari kembali, dibuka-buka kembali dengan apa yang sudah dipelajari, ternyata bisa. Amin. Oke. Abdul, ada kesulitan? Ya, kesulitan sih ada, Bu. Cuma karena kita ada kerja kelompok di grup, jadi semuanya bisa menjadi mudah karena berbagi. Amin. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita mulai materi, kita berdoa ya terlebih dahulu. Mari kita berdoa, tundukkan kepala sejenak. Doa selesai. Baik, untuk materi kita hari ini yaitu tentang CP, capaian pembelajaran ya. Tapi sebelum masuk materi saya mau ajak nih icebreaker nih, karena supaya nggak terlalu tegang nih. Kalau terlalu tegang kan nanti masuk materinya pusing sendiri. Oke. Ya kan Pak Abdul ya? Ya, Bapak Bu. Ibu ada spidol, ada kertas? Ada Bu, udah disiapkan. Ya, jangan sampai habis tinta ya spidolnya, nanti saya nggak bisa lihat. Yang ada tinta ya. Iya Bu. Oke. Pak Abdul dan semua peserta, silakan coba. Kira-kira berikan saya rute dari rumah saya ke rumah Bapak Ibu supaya saya bisa tempuh. Sehingga nanti dengan mudah saya tiba di rumah Bu Santi, di rumah Pak Abdul. Saya berikan waktu 30 detik lah ya. Biar saya sampai ke rumah Bu Santi, habis itu nanti masak Indomie gitu. Ya, startnya dari mana Bu? Ibu dari Batam ya? Iya Pak, ya dari Batam lah sampai ke rumah Bapak. Dari Piayu. Masa dari rumah Bapak ke sini kan nggak mungkin. Kan saya yang mau ke rumah Bapak. Nanti saya kan sampai di rumah Pak Abdul makan rendang. Kan Pak Abdul kan bisa masak rendang kan Pak? Bisa. Amin. Sudah selesai? Sedikit lagi. Gak usah rapi-rapi Pak Abdul, Bu Santi. Ya Bu. Yang penting saya bisa tahu alamat rumahnya aja. Bisa sampai di tempat. Sudah, silakan. Bu Santi dulu kayaknya ini. Abdul sudah? Oke, sudah Bu Guru. Ya, Bu Santi dulu. Coba tunjukin ke layarnya dulu. Ini nampak Bu Guru? Ya. Iya, nampak Bu Santi, nampak. Silakan dijelaskan sehingga saya bisa tiba di rumah Bu Santi karena sesama Batam. Baik Bu Guru, saya akan jelaskan. Ini dari Piayu, lurus terus jumpa pos polisi. Dari pos polisi kita naik bimbar ya Bu Guru, lurus terus sampai di Puskopkar, kita belok ke kanan. Belok ke kanan lurus terus jumpa gereja HKBP Batu Haji Lama. Setelah jumpa gereja HKBP Batu Haji Lama terus belok ke kanan, nih jumpa Asyong. Setelah jumpa Asyong, belok Asyong itu apa Bu? Toko kan? Asyong itu tempat ini jual barang-barang bangunan. Oh, Panglong ya? Iya, Panglong. Kemudian belok ke kiri, jumpa tujuan rumah kita di Kapling Sagulung Bahagia. Oh, bahagia semua di situ ya Bu ya? Iya, walaupun susah Bu, tapi bahagia terus. Terus nanti kalau udah jumpa di situ Bu, saya mau ke rumah Ibu kayak mana?
Ya ketok aja pintunya Bu, dan langsung jumpa kamu, insya Allah bahagia. Terima kasih Bu Santi, silakan Pak Abdul. Oke, kalau saya karena agak jauh ya Bu ya, pelabuhan dari Batam Tembilahan, Indragiri Hilir. Jadi saya tak mau repot-repotkan Ibu dengan biaya ongkos pesawat mahal Bu. Aku laut aja. Jadi ini dari Ada bumbu Batam, derita itu Pak. dari Batam Bu naik kapal laut tuh. Ya. Naik kapal laut menuju Pulau Burung. Ya. Dari Pulau Burung terus ke Sungai Guntung, ada Guntung itu. Iya Pak, iya. Kemudian ferry itu nanti juga langsung ke Tembilahan itu. Ya. Dari Tembilahan, di pelabuhan Tembilahan itu naik mobil sebentar, sedikit, berapa paling-paling cuma sekitar 10 menit, Ibu sampai ke rumah saya. Telepon aja bisa saya jemput Bu. Oh, oke. Nah, Itu ya. yang di dekat rumah itu apa Pak? Binatang ya? Itu mobil tuh Bu, mobil. Mobil ya Pak. Iya ya. Oh iya, Pribadi binatang Pak. Oke, terima kasih Pak Abdul. Baik, terima kasih banyak Pak Abdul sama Bu Santi. Jadi kenapa saya berikan icebreaker-nya begitu? Karena terkait dengan materi kita hari ini. Nah, artinya apa? Tadi saya maunya alamat rumahnya disebut sehingga tanpa pun harus dijemput, saya bisa tiba tanpa dijemput. Begitu, itu tadi maunya supaya jelas rutenya sampai di rumah Bu Santi. Kan repot kalau telepon-telepon misalnya, Bu Santi jemput saya, padahal Bu Santi lagi masak untuk siapin makanan saya atau Pak Abdul kan, Pak jemput saya lah Pak di Tembilahan atau di simpang mana gitu kan, padahal Pak Abdul lagi masak rendang buat saya gitu. Tapi kalau Pak Abdul tadi langsung kasih alamat, misalnya Kapling Baru Sagulung, Blok A nomor sekian, udah datang aja. Nanti di grup ya Bu ya. Ya gitu. Baik, kita masuk materi ya. Saat ini saya izin presentase. Jadi Bapak Ibu sekalipun melalui layar kaca tetap harus memperhatikan. Jika ada hal yang tidak dipahami, bisa ditanyakan kepada saya. Ini materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang CP. Apa itu CP? Capaian pembelajaran. Nah, tujuan dari CP itu adalah alternatif mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Penggunaan CP ini diharapkan sejalan dengan semangat merdeka belajar. Melalui studi literatur dikaji pula bagaimana konsep CP dikembangkan dan dilaksanakan di berbagai negara. Bagaimana perbandingannya dengan kurikulum Indonesia. Dan perbandingan ini difokuskan kepada analisa standar isi dan relevansinya dengan CP, yaitu kebutuhan pembangunan manusia Indonesia. Hasil kajian tersebut membangun rekomendasi pengembangan kurikulum di Indonesia, termasuk rekomendasi proses penyusunan CP dan gambaran implementasinya. Nah, apa itu CP, Bapak Ibu? CP itu adalah satu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Jadi ini fase akhir, ya, pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan. Nah, memuat sekumpulan kompetensi lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Ada beberapa komponen CP. Yang pertama, rasional mata pelajaran. Yang kedua, tujuan mata pelajaran. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran. Yang keempat, capaian pembelajaran setiap fase. Nah, di rasio mata pelajaran inilah terdapat profil pelajar Pancasila. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada fase dalam CP, capaian pembelajaran. Jadi dari fase A sampai ke fase E. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2, fase B kelas 3 dan 4, C
C itu 5 dan 6, sedangkan fase D adalah kelas 7 sampai kelas 9. Kalau fase E itu kelas 10, sedangkan fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Apa peran CP? Peran CP itu mengetahui kemampuan peserta didiknya dalam mengetahui, memahami sesuatu setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Karena CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui sikap, pengetahuan, keterampilan, dan akumulasi pengalaman kerja. Baik, sekian dan terima kasih. Kita berharap melalui CP ini Bapak Ibu memahami ya. Jadi apa-apa yang perlu dicapai dalam pembelajaran. Nah, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, saya ingin nih Bapak Ibu yang kurang memahami, silakan ditanyakan apa kira-kira yang mengganjal di hati atau ingin ditanyakan. Saya Bu Guru, tadi Ya, kita sudah mempelajari tentang CP. Ada yang sedikit saya kurang paham. Ya, saya mau bertanya. Pertanyaan saya, apakah di dalam CP terdapat elemen-elemen yang berbeda setiap mata pelajaran? Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus nih. Berarti Bu Santi dari tadi memperhatikan hal-hal yang sudah saya sampaikan ya. Sebentar ya, saya share screen sebentar supaya paham. Baik, terkait dengan pertanyaan Bu Santi tadi, apakah CP di dalam CP itu elemen setiap mata pelajaran itu berbeda-beda? Nah, seperti ini. Ini setiap fase. Nah, saya ambil seni musik ya, karena kita mata pelajaran seni dan prakarya. Hanya saja saya ambil yang musiknya. Nah, seperti ini elemen mengalami, refleksikan, berpikir, dan sampai kepada berdampak. Jadi, setiap mata pelajaran punya elemennya itu nggak sama. Ini seni musik. Nanti yang PKN beda lagi, agama beda lagi, begitu. Kira-kira Bu Santi sudah memahami? Iya Bu, udah. Saya sudah memahaminya Bu. Terima kasih ya Bu Guru. Ya, jadi begitu. Elemennya itu berbeda-beda ya Bu. Sama seperti saya analogikan. Kita manusia harus makan, bener ya? Kita harus makan. Tapi makanan yang saya makan, yang dikonsumsi Bu Santi, Pak Abdul, pasti beda-beda. Karena kebutuhan kita berbeda. Pendapatan kita apalagi berbeda. Begitu. Oke? Kira-kira sudah paham ya? Ya. Ya. Selanjutnya, ada pertanyaan lain Pak Abdul? Ada kira-kira yang mau ditanyakan atau ya. Kalau Pak Abdul nggak ada pertanyaan, saya nih yang bertanya. Jadi begini, tadi Bu Santi sudah bertanya, mungkin Pak Abdul juga sudah memahami. Coba saya mau uji nih, apakah benar-benar sudah paham atau bagaimana, sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Pak Abdul, mengapa di dalam CP itu harus punya fase-fase yang berbeda, fase A sampai F? Menurut Pak Abdul kenapa tuh? Ya, menurut saya begini Bu, untuk mengukur pencapaian tingkat penguasaan siswa itu kan harus sesuai dan sinkron relevan dengan tingkat belajarnya, tingkat kelas, dan juga harus sesuai dengan tingkat mental usia siswa. Sehingga nanti program pembelajaran itu capaiannya harus bersifat estafet, continuous, dan berkesinambungan. Ya, sesuai dengan dari fase bawah sampai ke fase yang paling tinggi. Ya, artinya ada kontinu ya Pak ya, antara fase A, B, C sampai ke F. Nah, CP itu adalah itulah tonggaknya. Jadi itu akhir dari setiap fase ya Bapak Ibu. Baik, sebentar saya berikan Bapak Ibu diskusi. Nanti silakan dikerjakan sebentar ya, saya share screen dulu. Hal-hal yang mau dikerjakan itu apa? Coba kira-kira dari CP ini, saya ambil CP fase D karena kita mengajar di SMP.
kelas 7 dan sampai kelas 9. Nah, ini ada elemen mengalami. Pada akhir fase ini, yang ini ya Bapak Ibu, Pak Abdul di elemen mengalami ya, coba buatkan kompetensi yang dapat kita capai untuk mencapai akhir fase ini. Itu yang Pak Abdul. Kalau Bu Santi, coba buat kompetensi yang bisa kita capai untuk mencapai elemen merefleksikan. Kira-kira apa yang bisa kita kerjakan supaya nanti di akhirnya murid-murid kita ini memahami, bisa menyimak, menyiapkan diri secara aktif dalam pengalaman atas seni musik, memberikan kepekaan atas teks serta mampu secara aktif berpartisipasi dalam seni musik. Sedangkan Pak Abdul yang mengalami, coba silakan. Saya beri waktu sebentar saja ya Bapak Ibu. Dari ya karena mungkin sudah selesai barangkali ya. Langsung saja. Pak Abdul sudah? Saya Bu Guru. Ya silakan Bu Santi. Tadi pertanyaannya tentang membuat kompetensi ya. Membuat kompetensi dari fase D ya Bu Guru. Ya. Yang pertama adalah peserta didik mampu melibatkan diri secara aktif. Oke, itu elemen mengalami ya Bu Santi. Iya. Baru iya Bu Guru. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menunjukkan permainan alat musik dalam sajian alat musik. Yang ketiga, proses peserta didik mampu menganalisa permainan alat musik. Yang keempat, coba yang Pak Abdul dulu yang mencipta dan berdampak. Tadi Bu Santi sudah 3 tuh. Sekarang Pak Abdul yang mencipta. Coba apa kompetensi yang bisa dicapai untuk mencapai akhir fase ini? Ya, untuk mencipta yaitu siswa secara kelompok dapat mempraktikkan keberhasilannya dalam mengelola sumber-sumber bunyi atau beberapa alat musik menjadi sebuah permainan musik berkelompok untuk satu lagu, menggabungkan beberapa alat musik dalam satu lagu. Dan berdampaknya nanti di luar sekolah anak-anak bisa bermain musik secara mandiri atau dengan kawannya, karena kalau dapat jangan sampai dia kalah ya, anak-anak pengamen yang tidak bersekolah bisa main musik. Kenapa anak SMP tak bisa main musik gitu Bu? Ya. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu saya yakin sudah memahami materi CP ini karena tadi sudah dipraktekkan untuk membuat kompetensi yang ingin dicapai pada akhir fase. Tadi Bu Santi sudah mengutarakan, Pak Abdul juga. Ya, karena waktu kita juga sudah menunjukkan selesai, maka sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, silakan nanti melalui WhatsApp atau di grup atau Japri juga boleh. Ya, Bapak Ibu, sehat selalu, tetap dikerjakan tugas-tugasnya, sekalipun mungkin menumpuk tugas, tetap semangat. Oke, merdeka belajar. Ayo sama-sama dulu. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Ya, oke. Sebelum mengakhiri, baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita tundukkan kepala sejenak. Doa. Cut, udah. Mantap.